Pernah gak sih kamu ngerasa semua beban kerja dalam tim malah nyangkut di kamu? Misalnya, saat rapat kamu bilang, "Ya sudah, aku aja lah yang kerjain," dan tiba-tiba semua member tim menyetujui tanpa rasa bersalah. Dalam hati kamu sadar, tahu-tahu deadline sudah dekat dan kamu jadi satu-satunya yang berjuang. Kejadian itu seringkali jadi tanda bahwa kamu terjebak dalam dinamika yang sudah gak seimbang. Sadar atau tidak, saat kerja kelompok, ada beberapa perilaku yang bikin kamu jadi bulan-bulanan. Penting banget buat kita mulai perhatikan tanda ini, supaya kedepannya kita gak jadi korban lagi. Yuk, kita gali beberapa ciri yang harus diwaspadai supaya kerjasama di kelompok jadi lebih sehat. Pertama, kalau kamu selalu jadi orang yang diandalkan untuk menyelesaikan tugas tanpa ada kontribusi dari lainnya, saatnya kamu introspeksi. Misalnya, saat rapat, semua tanpa setuju dengan ide-ide kamu, tapi pada saat penugasan, kamu tiba-tiba jadi rescue man. Menjadi yang paling bertanggung jawab itu BRAT. Dan kadang bikin kamu ngerasa seolah-olah tatapan semua orang hanya tertuju ke arahmu. Hal ini juga bisa bikin kamu merasa stres karena semua beban itu ada di pundakmu sedangkan yang lain tenang-tenang saja. Gak salah untuk eksis dalam tim, tapi penting untuk membagi beban kerja secara adil. Ketika kamu mulai menganggap bahwa menyelesaikan semua tugas itu tanggung jawabmu, bukan hanya berujung pada kelelahan, tapi juga bisa menghadirkan kebencian terhadap anggota tim yang lain. Mengapa tidak mencoba mengajak mereka ikut berkontribusi lebih aktif? Ini bukan cuma soal tugas, tapi juga mempererat rasa kerjasama dan membantu satu sama lain dengan memahami tantangan yang dihadapi setiap individu. Kedua, selalu ada satu atau dua anggota tim yang rajin bicara, tapi sesungguhnya tidak mengerjakan apapun. Misalnya, saat diskusi, mereka tampak sangat bersemangat, mengeluarkan ide dengan percaya diri, tetapi saat tugas dibagi, mereka menghilang dari radar. Ini menjadi ciri bahwa kamu terjebak dalam dinamika yang tidak sehat, di mana sebagian besar energi dikeluarkan tetapi tanpa hasil yang nyata. Ketika timmu terlalu sering bergantung pada satu sumber semangat saja, tanpa ada tindakan konkret dari semua anggota, saat itulah kerjasama jadi gak berjalan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong semua untuk proaktif. Jika kamu berada di posisi itu, coba untuk mengingatkan atau mengajak mereka kembali untuk berperan aktif. Inisiatif dari setiap orang dalam grup sangat dibutuhkan agar semua merasa terlibat, memiliki tanggung jawab, dan mampu merasakan pencapaian bersama. Ketiga, seringkali, kamu diabaikan saat ini kan? Sepertinya semua orang lebih memilih berkolaborasi tanpa benar-benar memperhatikan dan menghargai kontribusimu. Misalnya, kamu menyampaikan ide yang bagus, tapi semua orang asyik membahas ide yang lain atau bahkan lebih mendengarkan suara yang dominan. Tanda ini bukan hanya mengindikasikan kamu tidak dianggap, tetapi juga bahwa hubungan dalam tim tidak seimbang. Penting bagi anggota tim untuk mendengarkan setiap suara, termasuk suaramu. Berikan waktu bagi semua orang untuk memperhatikan dan berkomunikasi secara aktif. Coba deh kamu ajukan pertanyaan atau minta masukan langsung agar mereka mau terlibat lebih dalam diskusi. Dengan cara ini, kamu juga menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang merasa terdengar dan dihargai, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara anggota tim. Keempat, ketika kamu sering ditagih untuk menyelesaikan sesuatu yang bukan tanggung jawabmu, ada yang salah dengan dinamika tim tersebut. Misalnya, tugas grup sudah dibagi, tapi kamu yang selalu diingatkan atau bahkan disalahkan bila pekerjaan tercecer. Tanpa lip service, ini adalah sinyal kalau kamu diperlakukan tidak adil dalam tim, dan mungkin ada anggota lain yang mengambil keuntungan dari etos kerjamu. Sebagai individu dalam tim, penting untuk saling menghormati dan menghargai. Jika kamu merasa terbebani dengan berulang kali diingatkan oleh anggota tim tanpa ada kepedulian dari mereka untuk membantu, coba konsultasikan dengan tim tentang bagaimana cara membagi beban kerja dengan lebih efektif. Hal ini bukan hanya meringankan bebanmu, tetapi juga memberi kesempatan orang lain untuk lebih aktif, menciptakan tanggung jawab yang seimbang. Kelima,
Bisa jadi, kamu sampai harus mengorbankan waktu yang seharusnya dipakai untuk dirimu sendiri demi memenuhi ekspektasi dari kelompok. Misalnya, membatalkan rencana untuk bertemu teman hanya untuk menyelesaikan tugas grup yang sebenarnya sudah diubah oleh teman-teman kapan saja. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan mentalmu, dan bisa mengakibatkan kamu merasa terasing dari kehidupan pribadi. Mengorbankan waktu untuk diri sendiri tidak seharusnya terjadi, dan jika itu terus terjadi, mungkin dibutuhkan diskusi terbuka mengenai pembagian waktu dan tanggung jawab. Tanyakan kepada anggota lainnya tentang bagaimana mereka melihat pembagiannya dan ajak mereka berkomitmen menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi, sehingga setiap orang merasa nyaman untuk berbagi waktu antara tugas dan relaksasi. Keenam, ketika setiap kali tugas datang, kamu merasa ragu sama diri sendiri dan pertanyaan yang muncul dalam benak adalah, apakah aku cukup baik untuk melakukan ini? Ini bisa jadi tanda bahwa kamu mulai dimanfaatkan, dan hal ini seringkali dipicu oleh kurangnya dukungan yang kamu terima dari rekan-rekanmu. Setiap anggota di kelompok harus saling memberi dukungan dan dorongan agar keterampilan dan kemampuan satu sama lain dapat berkembang. Rasa ragu ini sering muncul ketika kamu merasa tidak didukung oleh rekan-rekanmu. Jangan biarkan perasaan itu menyelimuti proses kerja sama. Ajak mereka untuk berbagi pengalaman dan bikin suasana jadi lebih positif. Dengan saling memberi dukungan dan percaya pada kemampuan masing-masing, kamu bisa menciptakan tim yang sukses dan saling menghargai satu sama lain, sehingga setiap individu dapat bersinar. Ketujuh. Terakhir, mungkin kamu menyadari bahwa kerja keras kamu selalu luput dari perhatian. Padahal, setiap usaha harusnya diakui dan dihargai. Misalnya, sudah berjam-jam kamu bekerja keras, tetapi saat presentasi, kontribusi kamu tidak disebut sama sekali. Ini menyakitkan dan rasanya seperti semua usaha itu sia-sia, menciptakan rasa frustasi yang bisa merusak semangat kerja. Untuk membangun kerjasama yang produktif, penting banget untuk saling mengapresiasi. Cobalah untuk saling menghargai usaha satu sama lain, tidak hanya dari diri sendiri. Dengan memberikan apresiasi yang tulus, kamu dapat membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan motivasi semua anggota untuk berkontribusi lebih, menjadikan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan konstruktif. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten yang membantu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.